Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Saudara, kembali bertemu di Pagi Menyapa hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, mari kita hayati cinta kasih Tuhan yang senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan kita pun belajar untuk bisa membagi kebahagiaan itu dalam kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang dipercayakan Tuhan kembali kepada setiap kami, untuk kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu, dan untuk kami bisa merasakan kebahagiaan anugerah dari Tuhan. Lebih dari itu, kami bisa berbagi kebahagiaan menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah kami belajar dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, terangi mata hati pikiran kami, firman-Mu yang akan menolong kami untuk melangkah kaki kami di hari ini. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membuka surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Efesus di pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus pada bagian pasal 2 di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahagiakah saudara hari ini? Apa yang membuat saudara bahagia? Sehat, berkelimpahan, banyak berkat? It's okay. Kita hayati memang cinta kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang memberikan kelengkapan kebahagiaan untuk kita. Saudara, kalau kita mencoba untuk mengkategorikan tipe-tipe manusia dari bagaimana kita melihat kebahagiaan, penderitaan, dan bagaimana orang itu memiliki sikap terhadapnya, maka kita akan bisa menentukan kategori yang demikian. Golongan orang pertama memiliki sikap terhadap kebahagiaan penderitaan bahwa golongan pertama adalah orang yang ikut merasa menderita dengan penderitaan orang lain. Jadi saya merasa menderita bersama dengan orang-orang yang sedang menderita. Golongan yang kedua adalah orang yang menderita dengan kebahagiaan orang lain. Jadi ketika menyaksikan, ketika melihat, mengerti orang lain bahagia, justru saya menderita. Golongan yang ketiga adalah orang yang bahagia dengan penderitaan orang lain. Jadi apa yang sedang terjadi dengan orang lain, mereka tertekan, mereka gagal, mereka sedang kecewa, mereka menderita, saya bahagia. Nah, golongan yang berikutnya, golongan yang keempat adalah orang yang bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Jadi saya akan merasa bahagia ketika saya tahu orang lain itu bahagia. Atau mungkin Bapak Ibu, kita bisa menambahkan satu lagi golongan yang kelima,
orang yang tidak peduli dengan penderitaan atau bahkan kebahagiaan orang lain. Nah, saudara, walaupun tipe orang seperti ini mungkin ada, tetapi rasanya kalau toh pun ada tidak akan banyak. Biasanya cara orang menilai dirinya sendiri itu ditentukan bagaimana ia menganggap penilaian orang lain terhadap dirinya dan bagaimana ia menilai orang lain. Sehingga kita bisa menemukan tipe-tipe yang seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan dan penderitaan itu tampaknya memiliki muatan publik. Atau dalam arti kebahagiaan dan penderitaan itu bukan sesuatu yang kita sembunyikan di balik tirai. Ketika kita bahagia, kita ingin orang lain pun juga merasakan bahagia. Pun demikian juga sebaliknya. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, kita ingin orang lain pun juga memperhatikan kehidupan kita, bahkan memberikan perhatian, memberikan simpati, memberikan empati kepada kita. Jadi kebahagiaan dan penderitaan adalah muatan publik yang tidak kita sembunyikan di balik tirai. Nah, saudara, andai saja manusia itu hidup seorang diri di dunia, mungkin bisa jadi bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu akan mempunyai makna yang sama. Karena ketika saya bahagia, saya tidak bisa berbagi dengan orang lain. Ketika saya menderita, ya saya sendiri. Jadi sama-sama dirasakan diri sendiri dan kita tidak akan bisa meluapkan itu ketika kita sedih, ketika kita bahagia. Ya wis dipek dewi. Kita tidak bisa bersenang dengan orang lain, membagi kebahagiaan itu, atau mengajak orang untuk memperhatikan ketika kita sedang ada di dalam kondisi yang down. Orang bisa menguatkan saya, orang bisa membantu untuk saya bisa berdiri kembali. Itu kalau manusia hanya seorang diri. Nah, saudara, dari tipe-tipe manusia yang disebutkan tadi, menderita bersama dengan yang menderita, menderita dengan yang bahagia, bahagia ketika memperhatikan penderitaan yang lain, bahagia ketika melihat orang lain bahagia atau merasakan kebahagiaan bersama dengan kebahagiaan orang lain. Kira-kira mana tipe yang paling sulit untuk kita sikapi? Nah, saudara, agaknya menjadi manusia yang bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, itu agaknya menjadi sesuatu yang lebih sulit dari bagian-bagian yang lain. Mencoba untuk merasakan kesedihan yang dirasakan orang lain, it's okay. Sekalipun mungkin tidak sampai pada empati, tetapi paling tidak simpati itu ada. Bahagia ketika melihat atau bahagia ketika bercampur dengan orang yang sedang bahagia. Mungkin kita katakan juga gampang juga. Tetapi bahwa yang seperti ini perlu dan sangat dibutuhkan yang namanya latihan. Karena memperhatikan kehidupan kita, terkadang yang terjadi, orang tidak begitu ikhlas untuk melihat apa sesungguhnya yang sedang dirasakan orang lain, bahkan ketika orang itu bahagia. Jadi lebih dibutuhkan upaya untuk menjadikan sikap saya bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bukankah kalau kita jujur mau berkata, kadang-kadang yang terjadi, saya bahagia ketika orang lain jatuh.
Saya bahagia ketika ternyata dia gagal, lalu kita bisa bertepuk tangan. Saya bisa tersenyum ketika ternyata dia tidak jadi sukses. Itu yang biasanya terjadi, sehingga kebahagiaan dengan kebahagiaan orang lain sesuatu yang memang membutuhkan latihan, membutuhkan upaya dan membutuhkan sebuah keikhlasan. Nyenengke wong liya iku sejatine nyenengke awake dhewe uga. Nyusahke wong liya iku sejatine nyusahno awake dhewe. Terjemahannya, membahagiakan orang lain itu sejatinya membahagiakan diri kita sendiri, dan menyusahkan orang lain sejatinya itu juga menyusahkan diri sendiri. Itu nasihat turun-temurun yang diberikan kepada kita. Jadi, jika kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita akan ikut juga bahagia. Itu menjadi tanda bahwa hati kita, diri kita sehat. Tetapi jika kita melihat orang lain bahagia dan saya menderita, atau saya tidak bisa ikut bahagia, itu berarti hati kita sudah mulai ditulari oleh penyakit yang namanya iri hati. Atau sebaliknya, saya bahagia ketika orang lain menderita. Saudara, Efesus berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Diingatkan kepada kita, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi yang Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan adalah baik. Baik bagi kita dan menjadi baik juga untuk orang lain. Kebahagiaan sesungguhnya sesuatu yang sangat sederhana. Saya bahagia ketika saya bisa menjadikan hidup saya sesuatu yang baik, sesuatu yang berarti bagi orang lain. Bahkan saya menjadi bahagia ketika saya bisa melihat orang lain pun menjadi bahagia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak berkat yang membuat kita bahagia, yang melengkapi kehidupan kita sehingga kita merasakan dan mengatakan saya bahagia, tetapi tidak akan berhenti di sini. Mari menjadikan diri kita tipe orang yang memiliki kebahagiaan dengan orang-orang yang berbahagia. Mari menjadikan hidup kita sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita berbagi kebahagiaan dan menjadikan orang lain bahagia. Sebetulnya sesederhana itu. Tetapi memang yang sederhana kadang-kadang tidak sesederhana itu. Tetapi bahwa ketika kita sudah mendapatkan kelimpahan berkat yang dari Tuhan, buatlah kebahagiaan itu pun menjadi kebahagiaan bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Teruslah menjadi bahagia untuk juga bisa menjadikan orang lain bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami berjalan dengan berkat Tuhan yang sanggup menjadikan kami mendapatkan dan merasakan kebahagiaan. Ajari kami tidak menyembunyikan kebahagiaan itu, tetapi biarlah kami bisa menjadi berkat. Kami bahagia ketika kami juga menjadikan hidup orang lain
menjadi bahagia. Mampukan kami ya Allah, untuk kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kami juga menjadi semakin sempurna di dalam setiap kebahagiaan-kebahagiaan yang kami ciptakan, karena kami boleh berbagi berkat itu. Tetap menyerahkan kehidupan kami, Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin.